Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naik kendaraan arah Surabaya sambil melihat-lihat yang dilihat ayat. Salam persaudaraan dari saya. Semoga semua saudaraku tercinta sehat walafiat. Amin wa ya mujibas sailin. Masih di HP. Hikmah pantun. Tetap santun. Santai ngaji tipis-tipis bersama Al-Fakir yang sering orang nyebut Ustadz Pantun. Kita lanjuti lagi kitab Nasoihul Ibad, buah karya gurunda tercinta Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi. Kita lanjutkan ya ikhwafillah. Qala Syekhuna Mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi fi darain. Wal maqalatu saniyatu. Dan makalah yang kedua. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda kanjeng Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alaikum bimujalasatil ulama'i wastima'i kalamil hukamai fa innallaha ta'ala yuhyil qalbal mayyita binuril hikmah kama yuhyil ardal mayyitata bima'il matori. Apa isinya pesan Nabi kali ini? Alaikum, mesti buat kamu, hai Taufikur Rahman. Mesti buat para ayahanda, mesti buat para ibunda, mesti buat para ananda. Mestinya apa? Bimujalasatil ulama. Untuk sering duduk di majlis yang dimana ada nasihat para ulama. Maksudnya ulama yang alim dan mengamalkan ilmunya. Dan mendengarkan mutiara-mutiara hikmah dari ahli hukum, hukama. Ay al-alimin bidatillahi ta'ala al-musibina fi aqwalihim wa af'alihim. Orang yang alim dengan ilmunya, kesolehannya, dan benar pada ucapan dan perbuatan. Jadi ingat, di akhir zaman ini hati-hati. Jangan sampai kita kekecoh dengan ucapan yang padahal prakteknya nggak sesuai. Ya, apalagi urusan akidah. Pakai segala malaikat lah, bisa diajak video call. Pakai masalah malaikat munkar nakir lah, bisa diajak video call. Itu semua asli. Masya Allah, Pak Yusuf Kalla naik mobil bis. Salah habis. Nah, jadi jangan sampai terprovokasi. Oleh karenanya, kata Nabi, saya lanjutin lagi, fa innallaha ta'ala, karena sesungguhnya Allah Ta'ala yuhyil qalbal mayyita, menghidupkan hati yang mati binuril hikmah, dengan cahaya ilmu pengetahuan. Ai al ilmin nafi, ilmu yang bermanfaat. Kama sebagaimana yuhyil ardal mayyitata, Gusti Allah menghidupkan bumi yang mati dengan air hujan. Jadi ingat ya, benang merahnya, kita dianjurkan sesibuk apapun biar menyempatkan untuk duduk di majelis ilmu. Bimujalasatil ulama, wastimai kalamil ulama, dan yang kedua untuk sering mendengar nasihat daripada ulama kita. Jadi kategori ulama di sini pertama jelas yang alimin, yang alim dengan ilmu Qur'annya. Berarti di dalamnya ulumul Qur'annya, Masya Allah, bahasanya, nahu, sorobnya, kemudian mantiknya, balagohnya, fikih, usul fikihnya, ulumul hadisnya. Dan bukan hanya alim, kemudian wa amilabih, dan dia juga pandai mengamalkan, sehingga pada perkataannya, pada perbuatannya selaras. Nah, ini kewajiban untuk kita sesibuk apapun. Kenapa Ustaz harus begitu? Karena dijelaskan di dalam diri kita ada rohani, ada hati yang harus tetap untuk mendapatkan santapan rohani. Kalau santapan jasmani saja, setiap hari kita ada breakfast, ada kemudian yang namanya gala dinner, itu jasmani, apalagi rohani. Dan di saat kita hadir, menyimak, termasuk semoga kajian ini bisa termasuk bagian yang kita sedang bahas,
Maka kata Rasulullah SAW, sebagaimana Allah menghidupkan hati yang mati dengan cahaya ilmu yang bermanfaat. Jadi adem. Jadi mengamalkan perintah-perintah Allah, baik Quran dan hadisnya, nggak ragu-ragu. Kenapa? Karena yang diamalkan bukan katanya, berdasarkan secara ilmiah. Semoga Allah jadikan kita punya hati-hati yang hidup dengan penuh ilmu yang bermanfaat. Nasihat buat saya, buat kita semua. Ingat, wabil khusus kepada para ananda nih, yang muda-mudi milenial zaman now, al-alimu kabirun, wa in kana hadasan. Wal jahilu saghirun wa in kana syaikhan. Adapun orang yang berilmu tinggi derajatnya sekalipun usia muda. Sedangkan orang yang bodoh rendah derajatnya sekalipun usia sudah tua. Minum jamu ke Pondok Indah bersama tamu dari Malaka. Dengan ilmu hidup jadi mudah, tanpa ilmu hidup celaka. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.